Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mridan waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah, waktu, serta penglihatan, rezeki dan waktu kepada kita sehingga kita bisa saling berdiskusi dan membagi ilmu pada hari ini. Lalu yang kedua, tidak lupa kita junjung kepada kehadirat Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, adanya saya di sini untuk kita saling berbagi ilmu dan kita saling sharing-sharing diskusi tentang pengalaman dan juga tentang ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya akan membawakan dengan tema kekuatan tali silaturahmi. Sebelumnya saya ingin memberi manfaat apa saja sih kemanfaatan dan juga keefektivitasan ketika kita menjalin tali silaturahmi. Pertama, kita pasti akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang sangat saling bisa menjaga tali silaturahmi. Dan Allah sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang bisa menjalin tali silaturahmi dengan secara harmonis. Dan Allah sangat murka ketika kita tidak bisa dan memutus tali silaturahmi. Karena apa? Yang dikutip dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati. Jadi tidak akan masuk surga bagi dia yang telah memutus tali silaturahmi. Rawahu Muslim wa Bukhari. Jadi tidak akan masuk surga bagi mereka yang memutus tali silaturahmi. Karena hakikatnya kita sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini adalah saudara seiman. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, dan apapun perbedaannya, kita tetap satu dan kita harus tetap menjaga tali silaturahmi kita. Lalu manfaat yang kedua dari kekuatan tali silaturahmi adalah kita bisa memperluas rezeki dan juga memperpanjang umur kita. Karena seperti kutipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka ikatlah tali silaturahmi. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita kekurangan rezeki, ketika kita lagi sakit maupun mental kita lagi bad mood misalnya, kita harus bisa menjaga tali silaturahmi. Karena apa? Dari tali silaturahmi seperti kita ketahui, kita bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbagi makanan, kita bisa berbagi rezeki lainnya, tidak hanya berupa nominal uang, tapi bisa berupa nominal lainnya seperti kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi makanan, dan pengalaman, dan lain sebagainya. Terus manfaat tali silaturahmi yang ketiga adalah kita bisa menyembuhkan mental. Itu bisa menyehatkan mental kita. Karena apa? Ketika kita menjalin tali silaturahmi, kita bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbahagia, kita bisa berbagi canda dan tertawa bersama. Jadi kita tidak hanya bisa sendiri, kita bisa mengeluarkan keluh kisah kita ketika kita silaturahmi. Dan itulah manfaat utama dari tali silaturahmi. Kita bisa menyembuhkan mental kita ketika kita lagi down, itu bisa membalikkan mood kita kalau bahasa sekarang ya. Kita bisa dari bad mood bisa jadi good mood gitu ya teman-teman. Lalu apalagi sih manfaat dari tali silaturahmi? Paling utama nih, itu bisa seperti memperluas ukhuwah Islamiyah kita. Jadi kita bisa saling dapat teman baru, kita bisa dapat sharing-sharingan ilmu yang baru, pengalaman, serta cerita-cerita yang sangat berguna insya Allah bagi kita. Jadi barang siapa yang ingin memperluas relasi, karena relasi itu penting ya teman-teman, tidak hanya di dunia bisnis, tidak hanya di dunia sosial, karena relasi itu sangat penting. Jadi jika ingin memperluas relasinya atau ukhuwah Islamiyah, maka jadilah tali silaturahmi.
Dan yang terakhir, saya ingin mengutip dari surah Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah wa sammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul azim. Surah Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Jadi teman-teman, dalam surat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat besar dari manfaat tali silaturahmi. Dengan arti, maka ketika kalian berkuasa, apakah kalian akan menghancurkan bumi dan memutuskan tali silaturahmi kepada keluarga kalian? Sesungguhnya bagi orang yang seperti itu, maka akan ditulikan pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Maka teman-teman semuanya, sudah tidak patut kita pungkiri lagi, karena tali silaturahmi itu sangat berguna. Karena tali silaturahmi itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Jadi barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, disehatkan mentalnya, diperluas ukhuwah islamiyahnya, dan juga ingin dekat lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka intinya satu, kita harus bisa membangun tali silaturahmi kita. Karena dalam Islam kita tidak hanya berfokus kepada akidah, berfokus pada ibadah, tapi kita tidak lupa dengan ihsan. Karena dalam agama kita tidak hanya baik dalam ibadah, tapi kita harus perilaku dan sikap kita harus baik juga. Seperti kita bisa menjaga tali silaturahmi kita dan tidak memutus tali silaturahmi, karena Allah sangat murka bagi mereka yang memutus tali silaturahmi. Mungkin cukup sekian pidato dari saya atau dakwah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.